Tugas utama seorang mahasiswa tentunya adalah belajar. Namun, tidak ada salahnya jika kita mencoba suatu hal yang menguntungkan. Nah, berbisnis dapat menjadi salah satu hal yang dapat dicoba sebagai seorang mahasiswa. Karena tidak sedikit mahasiswa yang berhasil dalam berbisnis. Dan masa muda adalah masa yang tepat untuk merangkai masa depan yang lebih baik. Sehingga sangat rugi apabila kita lewatkan begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih mahasiswa jika berbisnis, apakah bisa? Lantas bagaimana cara mengatur waktunya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas bersama dengan narasumber yang merupakan salah satu mahasiswa yang juga sembari berbisnis. Ini dia program Bincang-Bincang Mahasiswa. Pada episode kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ratu Ratih Rawesi, mahasiswa jurusan Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung angkatan 2019. Nah, kita akan ngobrol dan berbagi pengalaman bersama nih tentang bisnis yang sedang dia tekuni. Tentunya bersama saya Rani Sandora pada program Bincang-Bincang Mahasiswa. Oke, saya sudah bersama Ratu nih pemirsa. Halo Ratu. Sebelumnya kan Ratu Ratih Rawesi. Akrab disapa siapa sih sebenarnya? Aku akrab disapa dengan Ratu. Ratu ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Di tengah kesibukannya masih menyempatkan datang ke sini nih. Kalau sekarang nih kesibukannya apa? Hanya floris aja sih. Hanya floris. Iya. Tapi sebenarnya kesibukannya tuh banyak tahu. Boleh nih dikepoin nanti IG-nya. Iya, boleh. Oke, pemirsa, Ratu ini memiliki beberapa bisnis yang salah satunya itu bisnis floris yang terletak di Bandar Lampung. Bener ya? Benar sekali. Nah, teman-teman di rumah nih pasti kepo nih, pasti pengen tahu tentang bisnis kamu. Iya. Boleh dong ceritain sedikit tentang bisnis kamu, mulai dari awal berdirinya dulu deh. Oke, jadi sebenarnya floris aku tuh nggak terlalu gede amat sih di Bandar Lampung. Aku mulainya itu karena aku hobi merangkai bunga. Dan aku juga suka banget sama bunga. Jadi kayak ngeliat bunga tuh cantik-cantik dan kalau dirangkai tuh lebih cantik ternyata. Betul. Dari hobi aku tuh ternyata bisa aku bisnisin gitu. Nah, itu awal mula aku buat floris kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya hobi itu kalau ditekuni bisa menghasilkan, bener ya. Oke, tadi udah diceritain tentang hobinya. Oh iya, kamu floris ya, benar? Benar. Floris itu kamu ngerangkainya sendiri atau gimana? Iya, aku ngerangkai sendiri karena aku tuh otodidak. Aku lihat di YouTube aja nih, lihat YouTube di cara gimana dan lain-lain, terus aku coba langsung gitu. Oh. Ya sebenarnya awal-awal sih nggak terlalu bagus sih rangkaiannya ya, tapi kalau misalnya belajar terus ya, alhamdulillah tapi kan sini banyak yang suka. Ada peningkatan lah ya pastinya. Oke, keren banget nih bisa menyempatkan untuk tetap berbisnis di tengah kesibukannya. Oke. Kalau kita bicara soal bisnis itu pasti ada yang namanya peluang ya. Iya, benar sekali. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang namanya peluang itu diciptakan bukan ditunggu. Iya. Kamu setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Aku setuju banget. Kenapa? Karena orang tuh banyak banget ya yang bilang, aku pengen sukses, aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi kayak cuman dia tuh pengen ngomong doang gitu, nggak ada action. Karena kalau misalkan dream without action tuh is nothing gitu kan, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Cuma berhenti di pengen gitu ya. Iya, di pengen aja, dan itu tuh harus kita ciptain sendiri gitu loh. Kalau misalnya kamu pengen itu, ya kamu harus raih itu dengan usaha-usaha apapun itu, yang penting halal. Betul. Terus gimana sih cara kamu menciptakan peluang di bisnis floris ini? Iya, kalau misalnya aku menciptakan peluang dari bisnis floris ini, aku ngeliat di kampus ini sendiri gitu kan. Kalau setiap harinya itu ada yang wisuda, sempro, semhas, itu mereka memberikan gift-gift kecil kayak bunga atau snack lainnya gitu kan. Dari situ aku kayak mikir, ini kayaknya bisa aku bisnisin dan ini bisa jadi peluang aku buat berbisnis dan juga aku bisa menciptakan lapangan kerja buat orang-orang lain gitu. Keren. Jadi kalau yang namanya peluang itu sebenarnya pasti ada ya pemirsa. Di sekeliling kita dulu deh paling kecilnya, contoh nyata dari Ratu yang melihat peluangnya itu di sekitar dia di kampus gitu kan. Nah, kalau kita udah bicara peluang nih, sekarang kita mau bicara tentang kesulitan. Ada nggak sih kesulitan yang kamu rasakan selama menggeluti bisnis floris ini? Iya, pastinya ada ya. Kalau misalnya bisnis itu harus nerima resiko juga, apapun itu harus diterima. Benar-benar. Salah satunya aku juga kan mahasiswa, harus bagi waktu dengan sebagai mahasiswa dan juga berbisnis. Selain itu juga aku freelance kayak WO dan juga MC, dan itu aku harus bagi-bagi benar. Jadi
kalau misalnya kesulitan itu setiap menerima order itu harus aku batasin gitu, nggak semua aku raup, aku ambil semua gitu. Dan Jadi tetap disesuaikan sama kemampuan kita gitu iya, ya. karena yang tahu diri kita dan kemampuan kita itu cuma kita sendiri. Setuju gitu. banget. Tadi kan udah bicara tentang bagi waktu. Memang gimana sih cara kamu bagi waktu antara perkuliahan dan bisnis? Kalau aku sendiri, aku mindset gini. Aku Gimana tuh? genting itu di atas penting. Wede, gimana Jadi, tuh artinya? Maksudnya tuh gini nih. Kalau misalkan ketika semua hal yang aku lakukan itu penting, tapi kalau misalkan dilihat lagi yang lebih genting tuh yang mana? Jadi aku utamakan yang lebih genting. Misalkan aku ada ujian hari ini, tapi aku juga ada pesanan hari ini. Gitu. Jadi aku mendulukan yang ujian dulu dong, yang di jam yang lebih awal, baru aku membuat buket setelah itu. Tapi tetap berarti prioritas ya, tergantung Iya, prioritas kita benar. sebenarnya kemana. Oke, kalau kita bicara bisnis nih, tadi udah bicara peluang, tadi udah bicara kesulitan. Nah, kalau kunci dalam membangun bisnis itu menurut kamu ada nggak sih kunci dalam membangun bisnis yang harus disiapkan gitu? Iya, ada. Yang pertama itu mental. Kalian harus berani berbisnis. Benar, mentalnya dulu ya. Iya, Terus apa lagi tuh? Karena kalau misalkan nggak punya mental dan takut ngambil resiko, ya udah kalian down aja dah langsung. Betul. Nggak bisa buat bisnis. Dan juga yang penting kalian kreatif dan inovatif sih untuk berkembang lagi bisnisnya, nggak cuma itu aja. Jadi nggak monoton lah. Benar. Kan kalau bicara tentang kreatif dan inovatif ya, bicara soal mental juga tadi, menurut kamu ada nggak sih skill khusus yang harus dipunyai sebagai seorang pebisnis? Iya, skill khusus ya pertama yang mental itu, terus kita juga kalau misalnya itu harus berani ngambil resiko yang aku bilang tadi. Dan sebenarnya kalau wirausaha ini semua orang bisa. Benar. Yang penting mereka harus tahu diri dia dan tahu skill dia itu apa yang bisa dia kembangkan gitu. Beda-beda setiap orang skillnya apa. Terus kamu kan yang namanya berbisnis ini pasti ada yang namanya up and down ya. Iya, benar. Nah, gimana sih cara kamu tetap fokus kalau lagi turun nih misal bisnisnya tetap fokus dan nggak mudah nyerah gitu? Iya. Kalau misalkan itu aku selalu cari-cari yang lagi hype. Kalau misal florist ini ada aja ya beda-bedanya. Kayak misalkan aku buket bunga nih, kayaknya bosen gak sih buket bunga terus gitu, kayak gak ada variasi lain. Aku anuin lagi variasi dicampur dengan snack, ada juga betul, dicampur betul, dengan betul. uang. Itu kan lebih menarik orang lain gitu untuk membeli di aku. Tetap gitu. bisa berinovasi Benar gitu ya. sekali. Oke, mungkin nih dari beberapa teman-teman mahasiswa di rumah nih ada yang udah punya bisnis dan bahkan ada juga nih yang baru ingin memulai bisnis. Ada tips nggak sih dari kamu gimana sih cara memanage bisnis kita? Oke, aku sedikit aja, yang penting kalian berani dan kalian siapin mental gitu, dan berani juga ngambil resiko ya guys gitu. Jadi kalau ditarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi, berani ya, dan memang harus berani ngambil resiko dan mentalnya bener ya. sekali. Oke. Kan selama menjalani bisnis ini tentu ada yang namanya rintangan kan. Iya. Kalau tadi udah bicara peluang, udah bicara kesulitan, sekarang kita bicara rintangan. Ada nggak sih, gimana sih cara kamu mempertahankan bisnis kamu itu agar tetap aman gitu, stabil? Iya, untuk bisnis aku yang stabil ini, aku selalu berinovasi yang tadi. Dan juga aku selalu ramah dengan customer, karena itu salah satu kunci juga gitu. Benar, setuju. Kalau misalkan mereka tidak nyaman sama kita, mereka kayak udahlah hari ini aja aku mesennya hari ini aja deh, besok enggak gitu. Betul. Jadi aku membuat kayak ramah. Terus kalau misalkan mereka nanya ya toh dijawab dengan cepat gitu sebisa aku. Dan kalau misalkan memang aku lagi slow respon ya aku selalu ngabarin di status aku gitu. Jadi mereka tahu, oh Aunela lagi kayak gini nih, aku kayak gini. Jadi itu yang bisa buat aku stabil gitu. Jadi pelayanan itu penting juga. Benar ya, sekali, benar. pelayanan itu Tapi kamu pernah nemuin nggak sih yang cuma pengen nanya-nanya doang gitu? Pasti kan biasanya ada nih. Iya, kalau itu pasti ada. Pasti ada. Cuman ya udah, kita kalau misalnya dia bertanya, oke nggak apa-apa aku jawab. Kalau misalnya mereka bilang, oke kak aku nanya dulu ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Benar. Ya tetap aja layani lah. Intinya pelayanan dulu ya. Benar. Kan yang namanya bisnis pasti ada ancaman juga nggak sih? Iya, nah gimana sih cara kamu mempertahankan bisnis kamu ini supaya tetap aman? Oke, kalau misalkan aku untuk berbisnis tetap aman itu ya aku lihat juga analisis pasar ya. Wih, keren Kalau misalnya nih. udah aku lihat analisis pasar aku sekitar lingkungan aku aja gitu.
itu ancaman aku kayak misalkan ada lagi florist yang lain gitu kan. Betul. Aduh gimana nih, ini saingan aku nih. Aku gimana ya? Yaudah aku produknya kayak gini deh. Aku buat yang baru deh. Dan jadi kalau misalnya aku buat baru terus daripada yang sebelumnya nih, karena kita juga ngeliat kualitas kita ya. Walaupun Bener. misalkan ya harganya lebih murah nih yang sebelah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kualitas kita lebih bagus. Iya, gitu. betul. Tapi kalau bicara soal kualitas, dari tadi kan kita bicara soal ya kebanyakan enak-enaknya gitu ya. Tapi ada nggak enaknya nggak sih sebenarnya dalam berbisnis itu? Ada, pastinya ada ya. Pasti ada kan? Pastinya Boleh dong ada. di-sharing. Oke, kalau misalnya tuh ya kadang ketemu customer yang ya sebenarnya kita sudah memberikan yang terbaik gitu, tapi mereka memang yang aku nggak mau yang kayak gini kak, aku mau gini, padahal gambarnya tuh udah sama banget gitu kan. Kak ubah dong ininya, tiba-tiba gitu kayak ya ampun, ya udah deh nggak apa, ini demi customer nih, aku ubah lagi. Kadang juga aku kalau misalkan memang hamin jam aku masih bisa ngubah, cuman kalau misalnya mereka tiba-tiba ngubah itu yang aku bikin ngerti sih customernya gimana, kayak misalkan maaf ya kak ini udah hamin berapa menit misalkan aku nggak bisa lagi ngubah. Ya mungkin customer juga sadar gitu ya, oh ya udah nggak bisa gitu. Dan itu nggak enaknya sih ngadepin customer yang emang banyak mau rewel gitu. Tapi menurut kamu bukan. Tapi kalau pengen mesen bunga di kamu nih, itu tuh minimal pemesanan gitu nggak sih? Maksudnya waktunya? Oke, waktunya. Jarak. Kalau dulu aku hamin 1 bisa, hari-hari juga bisa. Tapi sekarang aku hamin 2 karena aku punya kesibukan lain. Oh, gitu. jadi tetap ya diatur-atur, dibagi-bagi waktunya. Dibagi-bagi waktunya. Keren banget. Pemirsa, seperti yang kita tahu nih, Ratu ini kan merupakan mahasiswa aktif Fakultas Pertanian. Benar. Dan pastinya kegiatan kuliahnya tuh banyak banget. Nah, gimana sih cara kamu, kalau bagi waktu tadi udah ya, gimana sih, ada nggak sih saran-saran buat teman-teman mahasiswa di rumah nih, yang baru akan memulai bisnis? Oke, kalau misalnya buat mahasiswa, yang pasti ingat kalian mahasiswa gitu kan, wajibnya itu tetap aja belajar. Benar. Kalau misalnya emang mau berwirausaha, nggak apa-apa, tapi lebih ingatlah kalau misalnya mahasiswa, dan lebih kalau misalnya ujian-ujian yang lebih penting itu ya udah ujian dulu aja, belajar dulu aja. Kalau misalnya wirausaha nanti bisa dikembangkan gitu di waktu-waktu selang kalian, seperti itu. Jadi tetap dibagi waktu tadi ya, dan tahu prioritas itu penting banget loh. Benar. Pemirsa. Nah, kalau tadi udah saran untuk yang akan memulai bisnis nih. Tapi kan ada juga nih teman-teman sebenarnya yang takut-takut untuk memulai bisnis. Iya. Nah, kalau saran dari kamu sendiri nih buat teman-teman yang takut-takut tuh gimana? Kalau misalkan buat yang takut ya itu pertama aku bilang mental ya. Kalian harus siapin diri dulu, kalian tuh pikirin lagi resikonya apa. Terus kalian juga harus nganalisis pasar di sekitar kalian tuh seperti apa. Dan kalau misalkan kalian sudah tahu gitu kan resikonya apa, pengennya apa, ya kalian harus berani lagi mencoba aja dulu, trying aja dulu gitu. Kalau misalnya memang itu kesukaan kalian dan itu akan menguntungkan buat kalian pasti akan senang kok. Jadi coba, jangan mudah menyerah, benar ya. sekali. Oke. Keren banget nih pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ratu Ratih Rawesi, mahasiswa Fakultas Pertanian yang tapi tetap bisa berbisnis di tengah kesibukan kuliahnya. Makasih loh Ratu udah menyempatkan datang di tengah kesibukan. Makasih, kita doakan bersama semoga bisnisnya ini dapat terus berkembang. Ratunya mentalnya kuat, tetap bisa berinovasi dan sukses terus ke depannya. Makasih Ratu. Makasih kembali Rani. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ratu Ratih Rawesi yang tetap bisa menjalankan bisnis di tengah kesibukan kuliahnya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa di rumah. Dan buat kalian yang mau mencoba suatu bisnis, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Oke, saya Rani Sandora pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!